Tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Ingin mengenal kami lebih dekat? Mari dan lihat. Hai, salam sehat bagi kita semua dan selamat datang di Seminari Santo Camillus Nita Maumere. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan profil singkat seminari kami dan bagaimana aktivitas serta pilar-pilar penting kehidupan kami di seminari. Anda penasaran? Simak terus video ini. Seminari Santo Camillus adalah salah satu tempat pembinaan para calon imam Kamilian di Indonesia. Seminari ini bertempat di Kabupaten Sika, tepatnya di Jalan Trans Maumere Ende, Woruworet, Nita. Seminari ini berdiri pada tahun 2009. Hingga sekarang, Seminari Santo Camillus menampung lebih dari 50-an seminaris atau calon imam dengan rincian para frater filosofan sebanyak 41 orang dan para frater teologan sebanyak 15 orang. Para frater-frater tersebut saat ini sedang menempuh pendidikan filsafat dan teologinya di IFTK Ledalero guna mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk diutus kepada umat dan bermisi bagi Tuhan di masa mendatang. Kehadiran Kamilian di Indonesia dimulai pada bulan Juli tahun 2009. Itu ada 3 religius Kamilian, Pater Luigi, Diakon Alphonse, dan Frater Beni. Jadi mereka tiba di Maumere pada bulan Juli 2009 dengan menyewakan sebuah rumah di Paroki Bolong-Bolong. Pada awal 2012 kita berpindah ke Seminari Santo Camillus Nita. Jadi praktisnya Seminari Santo Camillus Nita itu berdiri pada tahun 2012 karena rumah begitu kecil dan calon semakin banyak. Lalu kemudian kita membuka rumah formasi lagi di Ruteng di Kabupaten Manggarai pada tahun 2015. Ini rumah formasi khusus untuk mendidik, mempersiapkan para calon aspiran. Lalu kemudian 2017 kita mendirikan satu seminar lagi, ini khusus untuk teologan di tempat yang sama di Nita. Jadi bangunan yang teologan ini khusus untuk para frater yang sudah bergaul yang sedang menjalani studi teologi. Pada tahun 2020 kita mendirikan novisiat di OL Tua Baumata Kupang. Syukur kepada Tuhan bahwa dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun di era Kamilian yang hadir di Indonesia sudah mampu menyiapkan rumah-rumah formasi untuk berbagai level atau tahapan dalam pembinaan atau persiapan calon-calon imam dan perwira Kamilian. Saudara-saudari terkasih, berbicara soal aktivitas harian. Aktivitas harian kami para frater Kamilian di Seminari Tinggi Santo Camillus Maumere dimulai pada pukul 5, di mana semua bangun, bergegas untuk mandi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadat pagi dan misa. Sehabis misa, para frater menyempatkan diri untuk sarapan dan setelah itu bergegas menuju kampus IFTK Ledalero. Perkuliahan para frater Kamilian di IFTK Ledalero dibagi atas 2 kelompok besar, yakni ada para frater filosofan yang menggeluti program studi filsafat dan ada pula para frater teologan yang belajar teologi. Di IFTK Ledalero, para frater Kamilian juga belajar bersama para frater dari kongregasi-kongregasi lain.
Selain kegiatan akademik, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan para frater Seminari Santo Camillus, yakni kegiatan rohani yang mencakup ibadat pagi, sore, malam, ada adorasi, ada dua rosarium. Juga ada kegiatan lain seperti olahraga dan kerja tangan. Kerja yang dimaksud tersebut meliputi kegiatan bersih-bersih rumah, memberi makan ternak, mencuci, berkebun, dan sebagainya. Baik, soal pilar-pilar kehidupan kami para frater Camillian di Seminari Tinggi Santo Camillus, saya kira ada 5 pilar penting yang menjadi pilar yang dapat membangun kehidupan kami di seminari. Pilar yang pertama ialah sanktitas atau kesucian. Sanktitas atau kesucian ini sebenarnya lebih dikenal sebagai kehidupan doa atau hidup kerohanian. Dalam proses formasi di seminari, kami para frater Camillian dituntut untuk dewasa dalam hidup rohani. Dan hal itu terwujud jika kami menjadikan Kristus sebagai tujuan dan pusat hidup kami. Dalam perspektif kami sebagai Camillian, hidup rohani adalah pilar terpenting kehidupan kami di seminari. Sebab dari situlah kami menimba kekuatan untuk menjalani hidup dan karya kami setiap hari. Pilar kedua ialah scientia atau pengetahuan. Pilar ini disebut juga dengan kehidupan akademis atau aspek akademis. Dalam proses formasi di seminari, aspek akademis sangat ditekankan kepada para frater. Hal ini sangatlah penting, sebab sebagai calon imam, para frater harus mengenali ajaran-ajaran pokok iman Kristiani, dan dengan demikian ia mampu mewartakan iman Kristiani yang ia pelajari kepada umat. Tidak hanya itu, di tengah zaman yang semakin maju dan semakin dipenuhi oleh tantangan-tantangan berat, para frater juga dituntut untuk membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang menopang perutusannya di masa depan. Pilar ketiga ialah sosietas atau kehidupan komunitas. Kehidupan bersama atau kehidupan komunitas adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan kami sebagai para frater Camillian di Seminari Santo Camillus. Sebagai seorang calon misionaris yang berkarya di tengah umat, dalam proses formasi, para frater dituntut untuk mampu membangun relasi yang baik dengan sesama rekan frater, pater, dan umat awam pada umumnya. Ia harus mampu bergaul dengan siapa saja, dan pergaulannya mesti bersifat inklusif dan bukan eksklusif. Pilar keempat adalah sanitas atau kesehatan. Sebagai seorang calon imam dan misionaris yang siap diutus dimanapun dan kapanpun, para frater Camillian harus sehat secara fisik dan psikis. Artinya, ia tidak mengidap penyakit apapun yang dapat menghalangi perutusannya kepada umat. Oleh karena itu, di Seminari Santo Camillus, para frater dituntut untuk menjaga kesehatan fisik dan psikisnya melalui kegiatan bersih-bersih, serta olahraga dan olah rasa yang baik. Pilar kelima atau pilar yang terakhir ialah diakonia dan martiria. Diakonia yang juga disebut sebagai pelayanan dan martiria yang disebut juga sebagai kesaksian adalah salah satu tonggak paling penting kehidupan kami sebagai para pengikut Santo Camillus. Dalam kehidupan kami sebagai calon imam dan misionaris Camillian, kehidupan formasi selalu menuntut kami untuk menjiwai semangat pelayanan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dalam hidup formasi kami juga dituntut untuk selalu mengasihi Tuhan dan sesama lewat pelayanan
dan kesaksian tanpa pamrih. Pilar kelima ini merupakan inti spiritualitas ordo kami yang didirikan oleh Santo Camillus Elelis. Biar kami lihat, itu didirikan pada tahun 1591 di Italia. Kita tahu bahwa Santo Camillus Elelis adalah seorang kudus yang menjadi santo pelindung untuk orang-orang sakit, para dokter, para perawat, dan juga rumah sakit. Jadi spiritualitas Camillus atau biara Camillian itu ya berangkat dari kisah hidup, pengalaman hidup sang papa sendiri-sendiri yang notabene karena sakitnya yang tak kunjung sembuh, bahkan dia bawa sampai ia mati, membuat dia harus terpaksa keluar masuk rumah sakit. Dan di sana dia menemukan panggilannya untuk merawat orang sakit. Dia melihat Kristus dalam diri orang sakit, dan dia berusaha menjadi Kristus bagi orang-orang sakit. Karena itu ketika ia hadir di sisi orang sakit, ia senantiasa membawa kasih Kristus yang selalu hadir untuk orang-orang sakit. Dan itu yang menjadi karisma dari biara Camillian, yaitu memberikan kesaksian tentang kasih Kristus bagi orang sakit kepada dunia. Bahwa kasih Kristus itu selalu hadir, selalu ada untuk orang-orang sakit. Dan itu yang Bapak Camillus dan juga pengikut-pengikut Santo Camillus mau tunjukkan kepada dunia. Karena itu bagi biara Camillian, karya kita sebenarnya itu di bidang kesehatan. Jadi kita lebih banyak berkarya di rumah sakit, menjadi pastor kapel rumah sakit, atau mendirikan rumah sakit sendiri, panti-panti penampungan untuk orang-orang tua, orang-orang sakit, orang-orang lumpuh. Dan kita jarang sekali berkarya di paroki. Dan kalaupun kita berkarya di paroki, dan itu harus mendapat izin khusus dari superior general kita di Roma. Santo Camillus Elelis selalu memberikan kami teladan untuk melayani orang sakit dan miskin. Negara kita tercinta, pelayanan ordo Camillian berkisar seputar pemberdayaan orang-orang miskin, pelayanan spiritual kepada orang sakit di rumah sakit, pelayanan kesehatan, dan pembangunan rumah bebas basuh bagi para ODGJ di berbagai daerah di seputaran Flores. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma.